Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai anatomi dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi dari jantung. Jadi jantung adalah suatu organ internal atau organ dalam tubuh. Dia besarnya itu sekepalan tangan dan beratnya itu 250-300 gram. Dan fungsi jantung yang pada umumnya itu yang kita tahu adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik itu memompa darah yang kaya akan O2, memompa darah yang mengandung hormon dan substansi yang penting lainnya, terus menerima darah CO2 dari tubuh, terus dikirim ke paru, dan dari paru dilakukan oksigenasi dilakukan pertukaran gas dari CO2 dengan O2, terus O2 tersebut dikirim lagi ke jantung dan dari jantung dipompakan lagi ke tubuh. Dan fungsi terakhir adalah untuk mempertahankan tekanan darah. Nah, di manakah letak jantung dalam tubuh kita? Jantung berada di dalam rongga dada atau di dalam rongga mediastinum, rongga di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dan dia batas kiri kanannya itu paru-paru kiri sama paru-paru kanan. Letaknya itu di tengah, tapi dia cenderung lebih ke kiri. Dan batas bawahnya itu adalah otot-otot diafragma. Terus jantung ini di bagian bawahnya ini disebut dengan apex, terus bagian atasnya disebut dengan base. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi jantung. Sebenarnya yang kita perlu pelajari di anatomi ini cukup kita tahu bagian-bagiannya. Jadi di sini aku sebagian besar itu hanya akan menyebutkan bagian-bagian dari jantung dan fungsinya yang perlu aku jelaskan. Oke, kita mulai lihat anatomi jantung dari bagian anterior. Yang paling general, yang paling umum yang kita bisa tahu di sini adalah bagian atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, itu yang paling umum yang bisa kita lihat. Terus selanjutnya yang paling umum kita lihat adalah pembuluh pulmonal ini. Dia warnanya biru karena dia penuh dengan darah yang terdioksigenasi atau penuh dengan CO2. Terus ini ada aorta, dia warnanya merah karena dia kaya akan O2. Nah, selanjutnya ada brachiocephalic trunk atau pembuluh darah brachiocephalic. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk mengalirkan atau menyuplai darah yang kaya akan O2 ke lengan kanan, leher, dan kepala. Terus ada left common carotid artery. Ini tentu ada dua, ada left dan right, ada kiri dan kanan. Fungsinya itu, kalau arteri karotid kita pada umumnya itu tahu ini untuk mengalirkan darah ke kepala, ke otak. Terus ada left subclavian artery, dan juga ada left, ada right. Arteri subclavian ini dia berfungsi untuk mengalirkan suplai darah yang kaya akan O2 ke dada, kepala, leher, bahu, dan lengan. Dan untuk subclavian kiri dia memberikan darah yang kaya akan O2 ke lengan kiri, dan untuk subclavian kanan dia memberikan darah ke lengan kanan, dan cabang-cabangnya yang lain memberikan darah ke dada dan kepala. Oke, terus kita bisa lihat di sini ada ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum ini dia seperti ligamen. Di sini dia itu bekas yang namanya ductus arteriosus waktu kita masih fetus, masih dalam kandungan. Selanjutnya ada superior vena cava yang berfungsi menerima darah yang kaya akan CO2 dari organ bagian atas. Terus ada inferior vena cava, di sini tidak terlihat. Dia berfungsi menerima darah yang kaya akan CO2 dari bagian bawah tubuh. Terus di sini ada ascending aorta atau aorta yang menaik, ada descending aorta, aorta menurun, dan ada aortic arch berupa bagian di mana terdapat percabangan dari arteri. Kita bisa lihat di aortic arch ini di sekitarannya itu sudah terdapat cabang-cabang, baik dari brachiocephalic trunk, dari arteri karotid, subclavian arteri, terus ascending, descending. Jadi di sini tepat di mana semua percabangan itu bermula. Terus ada left coronary artery, arteri koroner bagian kiri, di mana di sini ada banyak nama-nama percabangan dari arteri koroner kiri. Ada arteri circumflex, terus left ascending
left anterior descending coronary artery, diagonal artery, terus ada pericardial fat. Fat di sini lemak yang ada di bagian jantung. Sebenarnya lemak ini ada di bagian kiri dari dada. Dan karena dia di bagian kiri dada, otomatis jantung juga mendapatkan porsi dari lemak ini. Terus ada right coronary artery. Dia arteri yang berfungsi menyuplai darah yang kaya akan oksigen ke bagian jantung, bagian kanan, dan percabangannya di sini bisa kita lihat ada right marginal artery. Terus ada left pulmonary veins atau vena pulmonal bagian kiri, ada juga bagian kanan di sini. Nah, di sini berfungsi untuk menerima darah dari paru ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Karena dia warnanya merah, jadi dia kayak akan O2. Nah, seperti itu. Terus di atas ini ada left pulmonary artery. Karena namanya arteri, jadi dia berfungsi untuk mengirimkan darah keluar dari jantung. Ini akan dikirimkan ke paru nanti. Jadi ada left dan right, ada kiri dan kanan. Oke, itu dia bagian anterior, bagian depan. Sekarang kita lihat bagian posterior. Apa yang belum kita lihat dari bagian jantung di sini? Kita bisa lihat ada left pulmonary artery, ini ada di sini. Terus di sini ada left pulmonary veins, udah kita sebutkan tadi. Terus ada circumflex artery, bagian dari arteri bagian kiri yang mencapai bagian belakang jantung di sini. Terus di sini ada coronary sinus. Coronary sinus ini dia berfungsi untuk menerima percabangan vena yang ada di jantung. Dia berfungsi untuk menerima darah yang kayak akan CO2 dari cabang-cabang vena untuk disalurkan ke atrium kanan untuk dioksigenasi kembali ke paru. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ada right coronary artery yang menyuplai darah ke bagian-bagian jantung yang kayak akan O2 supaya jantung bisa berkontraksi dan memompa. Terus ada right posterior intervertebral artery ini di bagian tengah. Terus ya itu dia. Selanjutnya kita lihat bagian dalam dari jantung yang belum kita sebutkan tadi. Di sini ada fossa ovalis. Dan jadi fossa ovalis ini dia berupa bagian menonjol begitu. Sewaktu kita sudah lahir, dia sudah jadi bagian yang menjorok ke dalam. Tapi sewaktu kita masih berupa fetus di dalam rahim ibu, ini sebenarnya adalah foramen oval. Dia berupa lubang. Di sini berfungsi untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri. Karena kita sudah tidak tidak memerlukan lagi untuk dicuci ke paru, karena paru-paru waktu kita masih saat fetus itu belum bisa difungsikan. Jadi langsung terjadi shunt ke kiri di sini dan dipompakan O2 tersebut ke seluruh tubuh. Jadi itu fungsinya foramen oval. Dan sewaktu kita sudah keluar dari rahim ibu sekitaran umur 2 tahun, ini foramen oval dia menutup menjadi fossa ovalis. Dan kalau misalnya foramen oval ini tidak menutup, dia bisa menjadi penyakit, yaitu namanya patent foramen oval. Nah, selanjutnya ada opening of coronary sinus. Nah, sinus tadi di sini, ini fungsinya adalah menerima darah dari vena-vena kecil, vena-vena yang membawa darah kayak akan CO2 dari jantung yang akan dioksigenasi di paru. Jadi munculnya di sini. Selanjutnya adalah pectinate muscle. Ini pectinate muscle, dia berupa segerombolan otot-otot yang bergunung-gunung yang terdapat di atrium kanan. Terus ada conus arteriosus. Ini adalah berupa bentuk kon atau bentuk kerucut yang menyambungkan dengan arteri pulmonal. Selanjutnya ada katup tricuspidalis yang terdapat di jantung bagian kanan. Katup tricuspidalis ini tersambung dengan papillary muscle atau otot papillary yang disambung dengan chorda tendinae berupa benang-benang tendon di sini. Ini fungsinya tersambung dengan papillary muscle supaya saat jantung berkontraksi, ventrikel berkontraksi, katup ini tidak terkepak-kepak, dia tidak akan terinversi atau tidak
terkepak menuju ke atrium kanan seperti ini. Jadi dia tetap stabil, dia tetap seperti ini, tetap menjorok ke ventrikel. Terus di sini ada moderator band. Moderator ini berupa segerombolan otot. Dia berfungsi dalam sistem konduksi yang menyampaikan konduksi dari bundle branch dan juga atrioventricular ke papillary muscle. Terus ada trabecula canae, dia segerombolan otot-otot yang terdapat di ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Terus ada interventricular septum, septum pemisah untuk ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini. Terus ada interatrial septum, septum pemisah antara atrium kiri dan atrium kanan. Septum ini fungsinya untuk memisahkan darah. Kalau misalnya tidak ada septum, maka darah yang kaya akan CO2 dan darah yang kaya akan O2 itu akan tercampur, ya kan? Terus ada katup mitral yang terdapat di bagian kiri. Dia tersambung dengan papillary muscle yang dijembatani oleh ini chorda tendinae, benang-benang tendon. Terus di sini ada katup pulmonal dan di sini ini tidak terlihat, dia ada katup aorta atau katup semolunar. Dan ini bisa kita lihat di sini ada pericardial valve. Oke, kita sudah lihat semuanya di sini. Selanjutnya kita bahas ke lapisan-lapisan jantung. Jadi jantung terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan endokardium, lapisan yang paling dalam dan tersusun atas sel endotel, dan terdapat banyak serat-serat elastin dan serat otot polos. Terus ada miokardium, dia tersusun banyak dari otot-otot jantung, dan yang paling luar ada epikardium, yang jantung ini juga dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan perikardium. Perikardium ini terdiri dari dua lapisan yang terbuat dari jaringan fibroserosa. Jadi jaringan fibrosa yang paling luar dan jaringan serosa yang ada di dalam. Yang ada di dalam ini dia yang dekat dengan jantung yang menempel dengan epikardium disebut dengan visceral perikardium. Sementara yang berada di paling luar itu perikardium parietal. Untuk perikardium visceral dia tipis dan juga elastis. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan jantung untuk berkontraksi lebih fleksibel. Sementara yang perikardium parietal dia lebih tebal dan kuat. Dia berfungsi untuk menahan tekanan kontraksi dari jantung, dan apabila jantung itu mengalami kelebihan cairan. Nah, jadi dia bisa menahan kelebihan cairan yang ada di jantung, atau peregangan jantung itu bisa ditahan. Nah, di antara perikardium visceral dan parietal ini terdapat ruang namanya pericardial cavity. Di sini terdapat pelumas atau cairan. Satu referensi menyebutkan cairannya itu sekitar 5-10 cc. Nah, ini berfungsi supaya jantung itu lebih bisa berkontraksi tanpa gesekan, lebih fleksibel. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah, karena tidak afdol membahas mengenai kardiovaskuler, karena jika kita hanya membahas mengenai kardio, otomatis kita harus belajar mengenai vaskuler, yaitu pembuluh darah. Oke, pembuluh darah pada umumnya itu ada dua, yaitu arteri atau bahasa Indonesia itu pembuluh nadi, dan arteri ini fungsinya untuk memberikan darah dari jantung yang identik dengan arteri ini warnanya merah ke seluruh tubuh. Sementara vena yang bahasa Indonesia itu pembuluh balik, dia fungsinya untuk mengembalikan darah dari tubuh ke jantung. Jadi dia identik dengan warna biru karena dia kaya akan CO2. Sementara arteri dia warna merah karena dia kaya akan O2. Nah, bisa kita lihat di sini, ini arteri, terus yang biru ini vena. Selanjutnya kita bahas mengenai anatomi dari pembuluh darah. Sebenarnya anatomi dari vena dan arteri ini kurang lebih sama, cuma ada beberapa perbedaan. Mari kita lihat bersama-sama, mulai dari tunika intima atau lapisan yang paling dalam. Dia tersusun dari endotelium, terus ada subendothelial layer, terus ada internal elastic lamina, di mana vena tidak mempunyai lapisan elastik bagian dalam, karena
lapisan elastik ini pada arteri dia lebih fungsional, ya lebih memberikan fungsi karena tekanan dari arteri ini lebih tinggi daripada tekanan darah yang ada pada vena. Jadi jaringan elastik ini berfungsi untuk menyerap tekanan yang diberikan oleh darah. Jadi arteri lebih fleksibel, lebih bisa menerima tekanan. Kalau misalnya tidak ada jaringan elastik, maka ya bagaimana coba untuk menerima tekanan yang besar. Jadi harus disusun, harus dilapisi oleh jaringan elastis. Nah, terus selanjutnya ada tunika media yang kaya akan otot-otot halus dan serabut-serabut elastik. Kita bisa lihat. Terus ada eksternal elastik lamina, lapisan elastik bagian eksternal, di mana vena di sini tidak punya, sementara arteri punya. Di arteri punya lapisan elastik bagian dalam dan bagian luar, yang berfungsi untuk menahan, menyerap tekanan yang dihasilkan oleh darah di dalam dinding arteri. Terus ada tunika eksternal, lapisan bagian luar yang terdiri dari serat-serat kolagen. Nah, terus yang bisa kita lihat, perbedaan yang paling jelas antara arteri dan vena selanjutnya adalah kalau arteri ini lapisannya cenderung lebih tebal daripada vena, karena dia seperti yang tadi yang sudah aku jelaskan, dia berfungsi untuk menerima tekanan, jadi dia harus tebal gitu. Terus juga dia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, jadi dia juga banyak jaringan yang melapisi. Sementara vena dia lebih tipis karena dia hanya berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Dan di sini kita bisa lihat ada katup di dalam tunika intima. Katup ini tersusun dan tercipta dari lapisan tunika intima, yaitu endotelium dan jaringan penghubung. Dan di sini berfungsi supaya supaya bisa mengalirkan aliran darah satu arah. Jadi supaya darah tuh mengalir ke jantung dan tidak kembali lagi ke bawah otomatis. Khususnya buat pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di otot-otot rangka, di organ-organ skeletal. Jadi pas kita berdiri, darah itu langsung kembali ke jantung, langsung memberikan aliran satu arah kembali ke jantung dan tidak balik lagi ke bawah. Jadi karena kita mengikuti gravitasi gitu. Jadi ini diciptakan katup supaya darah ini tidak turun mengikuti gravitasi. Justru dia harus ke atas menuju ke jantung. Tapi untuk pengecualian, katup ini tidak terdapat di vena besar maupun vena kecil di bagian dada dan bagian abdomennya. Iya, karena vena langsung saja gitu mengembalikan darah ke jantung karena sangat dekat dengan jantung kan. Jadi tidak perlu adanya katup. Ini ada kapiler di sini, terdiri dari sel-sel endotelial. Terus di sini kita bisa lihat lapisan arteri dan vena. Kita lihat perbedaannya, arteri lebih tebal, sementara vena lebih tipis dan ada katup. Terus di sini bisa kita lihat perbedaan lebih jelas di dalam tabel dari segi tempat. Dia arteri lebih ke dalam dan tersembunyi karena dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia harus tersembunyi, tidak di dasar. Sementara vena di sini dia dekat dengan permukaan, lebih ke superficial dan dia tampak biru. Untuk dinding pembuluh darah, di arteri lebih tebal, kuat, elastis, sementara vena tipis dan tidak elastis. Untuk aliran darah, arteri dia berasal dari jantung dan untuk ke seluruh tubuh, sementara vena dia dari tubuh menuju ke jantung. Untuk arteri dia denyutnya terasa karena dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara vena dia tidak terasa karena tekanannya yang lebih rendah daripada arteri. Sementara katup di sini di arteri hanya terdapat di satu tempat, yaitu katup aorta dekat dengan jantung atau di jantung. Terus vena dia terdapat di sepanjang pembuluh darah yang memungkinkan aliran satu arah ke jantung. Contohnya di jaringan-jaringan di otot-otot rangka yang terdapat pembuluh darah, itu harus terjadi aliran satu arah untuk melawan gravitasi. Soalnya jika terluka arteri di sini darahnya memancar keluar karena tekanan yang lebih tinggi, sementara vena di sini darahnya tidak memancar, hanya menetes karena tekanannya lebih rendah daripada arteri. Selanjutnya kita bahas mengenai pertukaran kapiler.
baik di sini pertukaran gas maupun pertukaran substansi penting. Kalau misalnya pertukaran gas, ini adalah respirasi internal, di mana terjadi pertukaran antara kapiler dan sel-sel tubuh. Jadi prosesnya itu dia dari kapiler darah, terus cairan di dalam kapiler akan masuk ke cairan jaringan, lalu menuju ke sel. Pertukaran gas di sini misalnya adalah gas oksigen. Oksigen ini sebelumnya berikatan dengan hemoglobin yang disebut dengan oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini terdapat di dalam darah dan oksigen akan dipakai oleh sel-sel. Jadi oksigen akan dilepas oleh oksihemoglobin ke sel untuk dipakai. Nah, ada beberapa faktor pelepasan oksigen oleh oksihemoglobin. Yang pertama adalah pH yang rendah. pH yang rendah atau kondisi pH yang asam. Hal ini bisa disebabkan oleh aktivitas metabolik yang tinggi, contohnya akibat olahraga. Nah, ini bisa menyebabkan aktivitas metabolik yang tinggi sehingga organ atau jaringan saat kita olahraga itu perlu oksigen untuk menghasilkan energi saat kita berolahraga. Maka dari itu akan terjadi perubahan pH ke suasana asam, dan karena terjadi perubahan pH ini maka oksihemoglobin akan berdisosiasi, akan pecah, dan pecahnya oksihemoglobin ini menyebabkan O2 pecah dari hemoglobin dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya adalah hipoksia atau kondisi kekurangan oksigen di dalam jaringan. Nah, saat terjadi kurangnya oksigen di dalam jaringan, maka akan terjadi pula disosiasi atau pemecahan oksihemoglobin untuk pemenuhan oksigen di dalam jaringan. Jadi semakin tinggi terjadinya hipoksia, maka semakin tinggi juga pemecahan oksihemoglobin. Selanjutnya adalah peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini berhubungan dengan aktivitas metabolik yang tinggi. Nah, ini juga berhubungan dengan yang nomor 1, pH yang menurun. Jadi kalau aktivitas metabolik tinggi bisa terjadi peningkatan suhu yang tinggi, dan ini dapat menyebabkan pemecahan lagi dari oksihemoglobin, dan alhasil oksigen akan terlepas dari hemoglobin dan akan memenuhi target organ atau jaringan yang sedang mengalami aktivitas metabolisme yang tinggi. Selanjutnya adalah pertukaran substansi lain. Pertukaran substansi lain ini misalnya substansi-substansi penting yang ada dalam plasma darah yang diperlukan oleh sel-sel. Prosesnya itu dari plasma darah, dia akan menuju ke cairan jaringan, terus ke membran sel, lalu ke sel. Nah, pertukaran dari zat-zat ini yang terjadi dalam pembuluh darah ini ditentukan oleh 2, yaitu difusi dan tekanan osmotik. Nah, kalau misalnya yang pertama, yaitu difusi, itu kalau bahasa Inggrisnya difusi artinya penyebaran. Jadi, zat-zat yang diperlukan ini dia akan menyebar. Tergantung kalau zat itu bisa menyebar dan bisa masuk atau bisa secara leluasa tembus ke dalam lapisan yang semi permeable di dalam pembuluh darah, karena hanya ada beberapa zat-zat yang bisa masuk dan keluar di dalam pembuluh darah. Nah, contohnya ini ketika pertukaran gas yang terjadi di alveolus, di mana oksigen di dalam alveolus ini akan masuk ke dalam pembuluh darah melewati lapisan ini dan akan binding dengan hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Nah, ini yang namanya difusi. Dia bisa menyebar dan secara leluasa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, begitu juga dengan bikarbonat yang ada di dalam plasma darah yang akan dilepaskan ke udara, yang akan dikeluarkan dari tubuh. Mereka bisa keluar melalui lapisan endotelium dan lapisan yang ada di alveolus ini dan akan dikeluarkan. Nah, itu contohnya proses dari difusi. Yang selanjutnya adalah tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini ditentukan lagi oleh 2 hal. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik atau tekanan darah.
dan tekanan osmotik. Nah, ini contohnya ada di akhir arteri, di mana di akhir arteri ini, arteri itu perlu untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam pembuluh darah agar bisa keluar dari dinding arteri. Nah, ini memerlukan peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik yang tinggi daripada tekanan osmotik. Jadi, pada akhir arteri, tekanan hidrostatik itu akan lebih tinggi daripada tekanan osmotik. Alhasil, cairan di dalam pembuluh darah akan keluar dan menuju ke sel-sel yang membutuhkan zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, sedangkan di akhir vena, itu tekanan osmotik akan lebih tinggi daripada tekanan hidrostatik. Alhasil, cairan yang ada di dalam interstisial itu akan masuk ke pembuluh darah, akan ditarik masuk ke pembuluh darah. Dan ini juga bergantung pada salah satu zat yang ada di dalam pembuluh darah, yaitu albumin. Di mana albumin ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam interstisial. Jadi kalau misalnya albumin di dalam tubuh rendah, maka akan terjadi gangguan penarikan cairan-cairan yang ada di dalam interstisial kembali ke dalam pembuluh darah. Nah, itu dia yang mempengaruhi pertukaran-pertukaran zat-zat yang terjadi di dalam pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai darah dan sistem peredaran darah di dalam tubuh. Nah, darah ini kita akan hanya membahas secara singkat saja, karena untuk membahas soal darah itu ada sistemnya sendiri, yaitu sistem hematologi. Di sini kita hanya membahas secara dasar, surface. Yang pertama, fungsi dari darah itu sendiri. Nah, fungsi darah yang paling utama itu mengangkut sari-sari makanan, substansi penting yang akan disebarkan ke seluruh tubuh, dan juga apa saja yang diangkut oleh darah itu sangat berperan penting. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah atau red blood cell. Nah, biasanya eritrosit ini dia mengandung O2, dia dari paru-paru akan diteruskan ke seluruh tubuh, dipompakan oleh jantung. Selanjutnya dia CO2 dari jaringan ke paru-paru. Selanjutnya leukosit, sel darah putih, white blood cell, dia menyediakan bahan-bahan pelindung untuk tubuh. Selanjutnya plasma darah yang membagi protein untuk kebutuhan jaringan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengatur keseimbangan asam basa darah. Selanjutnya adalah komponen darah. Darah itu 55% terdiri dari plasma darah. Plasma darah itu mengandung protein, albumin, globulin, faktor pembeku darah, elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, dan magnesium, hormon, dan lain-lain. 45%-nya terdiri dari sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya kita membahas mengenai sistem peredaran darah dalam tubuh. Di sini aku hanya akan membahas mengenai sistem peredaran darah orang dewasa, dan kita akan membahas sistem peredaran darah janin di video yang lain. Nah, ini dimulai dari akhir-akhir vena atau venula yang menerima darah yang terdeoksigenasi atau darah yang kaya akan CO2. Dia akan dikembalikan ke jantung bagian kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior, di mana vena cava superior menerima darah yang terdeoksigenasi dari organ tubuh bagian atas, sementara vena cava inferior menerima darah yang kaya akan CO2 dari organ tubuh bagian bawah. Nah, darah ini akan dikirim ke atrium kanan. Dari atrium kanan darah akan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan jika sudah cukup, maka akan tertutuplah katup trikuspid. Nah, katup trikuspid akan tertutup, dan jika darah sudah banyak di ventrikel kanan, maka akan mendorong katup pulmonal. Habis itu, darah ini akan mengalir melalui arteri pulmonal menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan untuk dioksigenasi, untuk dilakukan pertukaran gas antara CO2 dan O2 di alveolus. Selanjutnya, sehabis itu setelah terjadi pertukaran gas, maka darah yang kaya akan oksigen akan dikembalikan lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, akan kembali ke atrium kiri. Dari atrium kiri maka akan ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Jika ventrikel kiri sudah terisi, maka katup mitral akan tertutup dan akan mendorong katup aorta. Selanjutnya
darah yang kaya akan oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta sampai ke arteri-arteri bagian kecil ke seluruh tubuh. Nah, itulah peredaran darah, dan ini akan terjadi secara cycle, akan terjadi perputaran, akan berulang secara terus-menerus dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus jantung. Siklus jantung ini terdiri atas dua, yaitu jantung relaksasi atau diastol dan sistol atau kontraksi. Dan total satu siklus jantung ini selama 0,8 detik, di mana diastol berlangsung selama 0,5 detik, sedangkan sistol berlangsung selama 0,3 detik. Sistol lebih cepat daripada diastol. Nah, ini kita mulai dari diastol, di mana di sini terjadi ventricle relax, terus katup-katup semilunaris tertutup, katup-katup aorta dan katup pulmonal ia menutup, dan akan terjadi pengisian atrium. Terus atrium akan terisi dengan darah, dan jika atrium sudah full, maka akan mendorong katup atrioventrikuler membuka. Nah, selanjutnya ventrikel akan mengisi. Setelah ventrikel mengisi, setelah ventrikel full, maka akan terjadilah sistol ventrikel. Sistol ventrikel di sini akan terjadi penutupan katup atrioventrikuler dan membukanya katup semilunar. Sudah siap-siap untuk memompa. Dan terjadilah tekanan ventrikel, kontraksi dari ventrikel yang membuat darah dari ventrikel keluar dari ventrikel, baik itu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Dan ini terjadi selama 0,3 detik. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bunyi jantung. Bunyi jantung terdiri atas dua. Di luar dari dua bunyi ini, maka itu termasuk bunyi tambahan. Yang pertama adalah loop. Loop ini termasuk dalam bunyi yang rendah. Bunyi ini adalah tanda dari penutupan katup atrioventrikuler atau katup tricuspid dan mitral, dan tanda dari sistol awal. Selanjutnya adalah bunyi dup atau bunyi tinggi. Ini adalah tanda penutupan katup semilunar dan tanda dari ventrikel relaksasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai curah jantung. Curah jantung itu adalah besar keluarnya darah dari jantung selama 1 menit itu sama dengan besar masuknya darah dalam jantung selama 1 menit. Jadi rumusnya itu volume sekuncup, di mana volume sekuncupnya itu normalnya 70 ml dikali dengan jumlah denyut jantung per menit. Nah, denyut jantung itu sama dengan satu siklus jantung. Satu siklus jantung 0,8 detik. 1 menit 60 detik. Dan 60 detik dibahagi 0,8 detik itu sekitar 75 denyut per menit. Tapi di beberapa referensi itu kadang menyebutkan 75 per menit, ada yang 70 per menit. Tapi yang sering aku lihat sih 70 per menit. Terus 70 dikali dengan 70 sekitaran 4.900 ml. Atau kita genapkan jadi 5 liter. Jadi curah jantung untuk 1 menit yang dipompakan jantung, darah yang dipompakan jantung selama 1 menit itu sekitar 5 liter per menit. Tapi tergantung juga aktivitas dari manusia itu seperti apa. Jika misalnya normal, lagi dalam istirahat di sekitaran 5 liter. Tapi jika dalam aktivitas yang tinggi atau dalam olahraga, itu volume sekuncupnya itu bisa meningkat dan jumlah denyut jantung per menit juga bisa meningkat. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem kelistrikan jantung. Sistem kelistrikan jantung ini dimulai dari SA node di sini sebagai pacemaker. Nah, SA node ini salah satu pacemaker di mana dia berfungsi untuk memulai siklus jantung. Nah, SA node ini memberikan impuls sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Impuls ini akan disebarkan ke atrium, mulai dari atrium kanan terus ke atrium kiri. Kemudian impuls ini akan diteruskan ke AV node. Dan di AV node ini dia akan terjadi perlambatan konduksi, di mana perlambatan ini berfungsi untuk supaya atrium ini bisa terisi dahulu oleh darah. Selanjutnya, jika sudah terisi, maka dia akan meneruskan impuls ke bundle His sekitaran 40-60 kali per menit.
Dan bandel his ini akan diteruskan impuls ke bandel his kiri dan bandel his kanan, di mana bandel his kiri ini terdiri dari septum dan ventrikel kiri. Dia ada 2. Sementara yang bagian kanan ini cuma ada 1 di bagian kanan. Oke, selanjutnya dari bandel his akan teruskan impulsnya ke serabut Purkinje, dan impuls ini akan dihantarkan sekitar 20-40 kali per menit. Nah, selanjutnya dari serabut Purkinje, impuls ini akan masuk mulai dari endotelium, miokardium, sampai ke epikardium. Nah, impuls yang dihantarkan ini akan menyebabkan jantung bergerak, jantung akan berkontraksi. Berhubung jantung adalah suatu sistem elektromekanikal, di mana di sini dia akan melakukan pergerakan, dia akan bermekanika jika sudah ada elektrik, jika sudah ada impuls listrik. Jadi dari impuls-impuls listrik yang terjadi, dia akan melakukan pergerakan seperti pergerakan twisting. Nah, itu dia sistem kelistrikan jantung. Kita hanya membahas secara surface, hanya secara sedikit, karena untuk bicara soal konduksi, soal kelistrikan itu sangat kompleks sekali, dan aku harap pembahasan anatomi fisiologi kardiovaskuler ini bisa membawa bermanfaat.